Pada suatu masa di tanah Jawa, jauh sebelum nama Sunan Kalijaga dikenal dan dihormati, hiduplah seorang pemuda bernama Raden Said. Ia bukan wali, bukan ulama, dan bukan pula tokoh yang dicintai masyarakat. Justru sebaliknya, namanya ditakuti. Raden Said dikenal sebagai sosok pemberontak yang keras, berani, dan tak segan menentang kekuasaan. Raden Said adalah putra seorang adipati. Ia tumbuh di lingkungan bangsawan, melihat langsung kemewahan istana dan kekuasaan para pejabat. Namun di balik tembok istana, tapi sebelum menyelami lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk bertawasul dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bagi Anda yang sudah menulis kata amin di kolom komentar, saya doakan semoga diberikan kesehatan serta diberikan rezekinya yang lancar. Amin, ya Robbal Alamin. Ia juga menyaksikan penderitaan rakyat kecil pajak yang mencekik, hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas, serta pejabat yang sibuk memperkaya diri. Semua itu menanamkan amarah yang dalam di hati Raden Said. Ketika ayahnya tetap tunduk pada penguasa dan tidak mampu membela rakyat, kekecewaan Raden Said berubah menjadi pemberontakan. Ia meninggalkan istana, meninggalkan status bangsawan, dan memilih hidup di jalanan. Namun niat awalnya untuk membela rakyat perlahan berubah arah. Amarah menguasai logika, dan dendam menutup nurani. Raden Said mulai menghadang para saudagar dan pejabat di hutan. Harta mereka dirampas, sebagian dibagikan kepada rakyat miskin, namun sebagian lagi digunakan untuk mempertahankan kekuatannya. Dari sinilah ia mendapat julukan berandal Lokajaya, perampok yang ditakuti, namun juga dianggap sebagai pembela rakyat oleh sebagian orang. Ari demi ari, hidup Raden Said dipenuhi kekerasan. Pedang dan kemarahan menjadi sahabatnya. Ia merasa berada di jalan yang benar karena melawan ketidakadilan, namun ia tak sadar bahwa jiwanya semakin gelap. Setiap malam, amarah itu tetap menyala, tak pernah benar-benar padam. Di balik keberaniannya, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ada kekosongan di hatinya, seolah semua perlawanan dan darah yang tertumpah tidak pernah benar-benar memberi ketenangan. Raden Said sering termenung sendirian di tepi sungai, memandangi air yang mengalir, bertanya dalam diam tentang makna hidup yang sesungguhnya. Namun saat itu, ia belum siap mencari jawaban. Dunia baginya adalah medan perlawanan. Keadilan harus direbut dengan kekuatan, dan selama ketidakadilan masih berdiri, Raden Said percaya bahwa jalannya adalah jalan yang benar. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan-pertemuan yang kelak akan menghancurkan egonya, mematahkan kesombongannya, dan mengubahnya dari seorang berandal menjadi wali besar yang jejaknya akan dikenang sepanjang zaman. Hari-hari Raden Said berlalu di bawah bayang-bayang kemarahan. Hutan, sungai, dan jalanan sepi menjadi wilayah kekuasaannya. Setiap kafilah saudagar yang lewat dianggapnya sebagai simbol penindasan. Setiap pejabat yang membawa emas, ia yakini sebagai pencuri hak rakyat. Dalam pikirannya, dunia telah terbagi dua, yang menindas dan yang ditindas. Namun semakin lama ia menjalani hidup sebagai berandal Lokajaya, semakin besar pula kegelisahan yang tumbuh di dalam dadanya. Ia memang ditakuti, disegani, bahkan diam-diam dipuji oleh sebagian rakyat kecil. Tetapi saat malam tiba, ketika suara senjata terdiam dan api unggun mulai padam, hati Raden Said justru terasa kosong. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, meski tak pernah berani mengucapkannya keras-keras, jika aku benar, mengapa hatiku tak pernah tenang? Suatu hari, Raden Said menyaksikan kejadian yang mengguncang batinnya. Seorang petani tua menangis di pinggir jalan karena hartanya dirampas oleh prajurit kerajaan. Raden Said turun tangan, mengusir para prajurit itu, dan mengembalikan sebagian harta sang petani. Namun yang terjadi di luar dugaan petani itu justru gemetar ketakutan saat melihatnya. Bukan rasa terima kasih yang muncul, melainkan ketakutan yang sama seperti yang ditunjukkan rakyat kepada para penindas. Saat itu, Raden Said terdiam. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa wajah keadilan yang ia yakini ternyata terlihat sama menakutkannya dengan wajah kezaliman yang ia benci. Ia mulai bertanya, apakah jalan yang ia tempuh benar-benar membela rakyat, atau justru melanggengkan lingkaran ketakutan? Kemarahan yang dulu menjadi bahan bakarnya perlahan berubah menjadi beban.
Setiap perlawanan terasa semakin berat. Setiap kemenangan tak lagi memberi kepuasan. Raden Said mulai merasa lelah, bukan lelah fisik, melainkan lelah jiwa. Pada suatu malam, ia duduk sendirian di tepi hutan, memandangi langit penuh bintang. Angin berhembus pelan, membawa kesunyian yang menusuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raden Said merasakan keinginan untuk berhenti, bukan berhenti melawan, tapi berhenti marah. Namun, egonya masih terlalu kuat. Ia belum siap meninggalkan identitasnya sebagai Lokajaya. Dunia telah mengenalnya sebagai berandal, dan ia pun telah terbiasa hidup dalam perlawanan. Baginya, menyerah terasa seperti pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Ia belum tahu bahwa kegelisahan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatinya mulai diketuk oleh hidayah. Sebuah pertemuan tak terduga sedang mendekat, pertemuan dengan seseorang yang tidak akan melawannya dengan pedang, tetapi dengan kesabaran yang tak pernah ia temui sebelumnya. Pada suatu senja, Raden Said kembali menghadang seorang musafir di tepi hutan. Seperti biasa, ia berdiri tegak dengan sorot mata tajam, siap merampas harta orang yang lewat. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Musafir itu berjalan tenang, tanpa rasa takut, seolah tidak melihat ancaman di hadapannya. Raden Said menghentikannya dan meminta seluruh barang bawaannya. Namun orang itu hanya tersenyum tipis. Tidak ada gemetar, tidak ada perlawanan. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa semua yang ia miliki adalah titipan, dan jika Raden Said menginginkannya, ia boleh mengambilnya. Jawaban itu membuat Raden Said terdiam. Selama ini, semua orang yang ia hadang selalu takut, memohon, atau melawan. Tetapi orang di hadapannya justru tampak lebih merdeka daripada dirinya sendiri. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Raden Said mulai bertanya, siapakah orang ini? Mengapa tidak takut mati? Musafir itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang penuntut ilmu yang sedang berjalan mencari ridha Allah. Ia tidak menantang, tidak menggurui, hanya berbicara dengan ketenangan yang menusuk hati. Percakapan pun terjadi. Raden Said mengungkapkan kemarahannya pada ketidakadilan, kebenciannya pada penguasa, dan alasannya memilih jalan kekerasan. Ia berbicara panjang, penuh api, namun musafir itu mendengarkan tanpa menyela. Setelah Raden Said selesai, orang itu bertanya pelan, jika engkau melawan kezaliman, mengapa hatimu justru semakin gelap? Pertanyaan itu menghantam batin Raden Said. Tidak ada tuduhan, tidak ada ceramah, hanya satu kalimat sederhana yang membuka luka yang selama ini ia tutupi. Ia tidak mampu menjawab. Musafir itu lalu berkata bahwa kebenaran tidak pernah tumbuh dari kemarahan, dan perubahan sejati dimulai dari menaklukkan diri sendiri. Ia mengingatkan bahwa keadilan tanpa kasih hanya akan melahirkan kezaliman baru. Untuk pertama kalinya, Raden Said merasa kalah bukan secara fisik, tetapi secara batin. Ia menyadari bahwa semua perlawanan yang ia banggakan tidak pernah menyembuhkan kegelisahan di hatinya. Sebelum berpisah, musafir itu menyebutkan namanya, Sunan Bonang. Ia mengundang Raden Said untuk menemuinya jika benar-benar ingin mencari jalan kebenaran, bukan sekadar pelampiasan amarah. Raden Said berdiri terpaku saat sosok itu berjalan menjauh. Senja kian redup, dan angin berhembus dingin. Untuk pertama kalinya, pedang di tangannya terasa berat. Bukan karena lelah, tetapi karena hatinya mulai ragu pada jalan yang selama ini ia anggap benar. Malam itu, Raden Said tidak merampok siapapun. Ia duduk sendirian, memandangi api unggun yang hampir padam. Nama Sunan Bonang terus terngiang di kepalanya. Ia belum tahu bahwa pertemuan singkat itu adalah awal dari runtuhnya seluruh hidup lamanya. Raden Said berdiri di tepi sungai dengan dada bergemuruh. Tongkat kayu sederhana itu berada di tangannya, sementara sosok Sunan Bonang telah menghilang di balik pepohonan. Tidak ada nasihat panjang, tidak ada janji apapun, hanya satu perintah yang terdengar sepele, namun terasa menghina harga diri seorang berandal besar. Jagalah tongkat ini, jangan pergi sebelum aku kembali. Pada awalnya Raden Said yakin semua ini hanyalah permainan. Ia berpikir Sunan Bonang ingin mempermalukannya. Dengan penuh kesombongan, ia berdiri tegak, menantang waktu seolah ingin membuktikan bahwa dirinya tak mudah dipatahkan. 1 hari berlalu, 2 hari, tidak ada yang berubah. Matahari terik menyengat kulitnya di siang hari, dan dingin menusuk tulang saat malam tiba. Perutnya sering kosong, tubuhnya lelah. Namun yang paling menyiksa bukanlah fisik, melainkan
batin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raden Said tidak memiliki musuh untuk dilawan. Tidak ada pedang untuk diayunkan, dan tidak ada kemarahan untuk disalurkan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan heran. Sebagian menertawakan, sebagian menganggapnya gila. Seorang berandal yang dulu ditakuti, kini hanya duduk diam menjaga tongkat tak bernilai. Dalam kesunyian itu, pikirannya mulai berbicara. Kenangan masa lalunya muncul, satu persatu teriakan orang-orang yang ketakutan, darah yang tertumpah, kemarahan yang tak pernah selesai. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia berlari dari dirinya sendiri. Pedang dan amarah hanyalah pelarian. Kesombongannya perlahan runtuh. Ia mulai bertanya dengan jujur pada hatinya, "Jika aku kuat, mengapa aku tak sanggup menaklukkan diriku sendiri?" Waktu terus berjalan, rambutnya mulai memanjang, tubuhnya mengurus. Namun di balik semua itu, hatinya justru menjadi lebih ringan. Ia belajar diam, belajar menunggu, belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan. Suatu hari, ketika keputusasaan hampir menguasainya, Raden Said menunduk dan menangis. Bukan tangisan marah, melainkan tangisan seorang manusia yang akhirnya menyadari keterbatasannya. Di hadapan sungai yang mengalir tenang, egonya benar-benar hancur. Saat itulah Sunan Bonang kembali. Tanpa berkata apa-apa, sang wali menatap Raden Said dengan senyum lembut. Ia tahu, ujian telah selesai. Bukan karena waktu telah cukup, melainkan karena kesombongan telah mati. Raden Said bangkit dengan tubuh yang lemah, namun jiwa yang jauh lebih kuat. Ia belum menjadi wali, ia belum menjadi apa-apa. Tetapi satu hal pasti, berandal bernama Lokajaya telah ditinggalkan di tepi sungai itu. Bersama tongkat yang dulu ia jaga, Raden Said berdiri dengan tubuh lemah di hadapan Sunan Bonang. Hujan gerimis turun perlahan, seolah menjadi saksi dari peristiwa yang mengubah hidupnya. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada lagi kesombongan di sorot matanya. Yang tersisa hanyalah kerendahan hati seorang manusia yang telah kalah dari dirinya sendiri. Ia bersimpuh, menundukkan kepala, dan air mata jatuh tanpa mampu ditahan. Untuk pertama kalinya, Raden Said mengakui kesalahannya, bukan dengan alasan, bukan dengan pembelaan, melainkan dengan kejujuran yang telanjang. Ia menyadari bahwa selama ini ia melawan kezaliman dengan cara yang sama zalimnya. Pedang yang ia anggap alat keadilan justru telah melukai banyak jiwa. Sunan Bonang tidak memarahinya. Sang wali hanya berkata lembut bahwa Allah tidak melihat masa lalu seseorang, melainkan arah hidupnya setelah sadar. Kata-kata itu menghantam hati Raden Said lebih keras daripada senjata apapun yang pernah ia hadapi. Tobat Raden Said bukan sekadar ucapan. Ia dijalani dengan perenungan yang dalam, malam demi malam, diiringi tangisan dan doa. Setiap kesalahan masa lalu muncul kembali dalam ingatannya. Namun kali ini bukan untuk disesali tanpa arah, melainkan untuk dijadikan pijakan perubahan. Ia belajar salat dengan khusyuk, membaca kalimat-kalimat suci dengan hati yang gemetar, dan mendengarkan nasihat dengan kesabaran. Ego yang dulu menjulang, kini runtuh. Ia tidak lagi ingin dikenal, tidak lagi ingin dihormati. Yang ia inginkan hanyalah diterima kembali sebagai hamba. Dalam proses itu, Raden Said mulai memahami makna kekuatan sejati. Kekuatan bukan terletak pada kemampuan menaklukkan orang lain, melainkan pada keberanian mengakui kesalahan dan meninggalkannya. Ia mengerti bahwa kemenangan terbesar bukan saat musuh tumbang, tetapi saat hawa nafsu dapat dikendalikan. Sunan Bonang melihat perubahan itu dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa muridnya sedang dilahirkan kembali bukan sebagai bangsawan, bukan sebagai perampok, melainkan sebagai pencari kebenaran. Namun jalan ke depan masih panjang. Tobat adalah awal, bukan akhir. Raden Said diberi tugas-tugas kecil yang menguji keikhlasan. Ia diminta melayani orang-orang sederhana, membersihkan tempat ibadah, membantu tanpa pamrih. Setiap tugas terasa ringan bagi tubuhnya, namun berat bagi egonya. Dan disitulah ia belajar arti kerendahan hati yang sesungguhnya. Pada suatu malam, setelah doa panjang yang sunyi, Raden Said merasa hatinya tenang untuk pertama kalinya dalam hidup. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya rasa pasrah dan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun. Di titik inilah, jalan hidup Raden Said benar-benar berubah arah. Ia belum menjadi wali, ia belum dikenal siapapun, namun langkahnya kini telah berpijak pada cahaya. Setelah masa tobat yang panjang dan menguras jiwa,
Raden Said tidak langsung tampil sebagai pendakwah. Sunan Bonang justru memintanya menjalani hidup sederhana, menyatu dengan masyarakat tanpa membawa nama besar apapun. Ia tidak diperkenalkan sebagai murid wali, apalagi sebagai calon tokoh besar. Ia diminta menjadi manusia biasa. Raden Said berjalan dari desa ke desa dengan pakaian sederhana. Ia membantu petani di sawah, menimba air bersama warga, dan duduk berlama-lama mendengarkan keluh kesah orang-orang kecil. Tidak ada ceramah, tidak ada ajakan keras. Yang ia bawa hanyalah sikap lembut dan keteladanan. Awalnya, masyarakat hanya melihatnya sebagai orang pendatang yang baik hati. Namun perlahan, kehadirannya membawa ketenangan. Ucapannya menyejukkan, tindakannya tulus. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk mendengarkan nasihat agama. Jika ditanya, barulah ia menjawab dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Disitulah Raden Said mulai memahami satu hal penting. Dakwah bukan soal berbicara paling lantang, tetapi soal menyentuh hati. Ia belajar bahwa manusia lebih mudah menerima kebenaran ketika dihargai, bukan dihakimi. Dalam perjalanannya, ia bertemu berbagai macam manusia, orang miskin yang putus asa, pemuda yang tersesat, dan orang tua yang kehilangan harapan. Kepada mereka Raden Said tidak menawarkan janji kosong, melainkan kehadiran yang tulus. Ia membantu sebisanya dan menyerahkan sisanya kepada Allah malam hari. Ia sering berdiam diri di musala kecil atau di bawah langit terbuka. Doanya panjang, penuh rasa syukur dan harap. Ia merasa hidupnya kini memiliki arah, tidak lagi digerakkan oleh amarah, melainkan oleh kasih. Namun tidak semua orang menerima perubahan itu dengan mudah. Ada yang meragukan ketulusannya, ada pula yang mencibir, menganggapnya hanya pencitraan. Raden Said tidak membalas. Ia memilih diam, seperti air yang terus mengalir meski dihantam batu. Sunan Bonang mengamati dari jauh. Ia tahu bahwa muridnya sedang diuji bukan dengan kesulitan fisik, melainkan dengan kesabaran. Dan Raden Said menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Pada fase inilah, perlahan nama Kalijaga mulai melekat bukan sebagai gelar resmi, melainkan sebagai sebutan bagi seseorang yang menjaga jalan, menjaga hati, dan menjaga manusia agar tetap dekat dengan Allah. Ia belum menjadi wali besar, namun cahaya itu telah mulai tampak. Langkah-langkah sunyi yang ia tapaki kini menjadi fondasi bagi dakwah besar yang kelak mengubah tanah Jawa. Setelah lama menyatu dengan masyarakat, Raden Said yang kini lebih dikenal sebagai Kalijaga mulai menyadari satu hal penting. Hati manusia tidak selalu bisa disentuh dengan kata-kata keras. Di tanah Jawa, tradisi dan budaya telah hidup ratusan tahun, mengakar dalam kehidupan masyarakat. Jika Islam datang dengan menabrak semua itu, yang lahir bukanlah penerimaan, melainkan penolakan. Kalijaga memilih jalan yang berbeda. Ia tidak memerangi budaya, melainkan memahaminya. Ia duduk bersama seniman, dalang, dan rakyat biasa, mempelajari makna di balik tembang, cerita, dan simbol-simbol Jawa. Dari situlah ia menemukan jembatan untuk menyampaikan pesan tauhid tanpa melukai tradisi. Di bawah cahaya pelita, Kalijaga mulai mengolah kisah-kisah lama. Cerita wayang yang sebelumnya syarat mitos diubah perlahan, diisi nilai moral, akhlak, dan penghambaan kepada Allah. Tanpa menghapus tokoh-tokohnya, ia memberi makna baru yang lebih dalam. Masyarakat mulai berkumpul. Mereka tidak datang untuk belajar agama, melainkan untuk menikmati pertunjukan. Namun tanpa sadar, hati mereka disentuh. Kalijaga tidak menyebutkan istilah yang berat. Ia berbicara tentang kejujuran, amanah, kesabaran, dan tujuan hidup, nilai-nilai yang selaras dengan Islam. Cara dakwah ini mengundang decak kagum, sekaligus kecurigaan. Sebagian orang menilai pendekatan Kalijaga terlalu lunak, bahkan berbahaya. Namun ia tetap berjalan di jalannya. Ia yakin bahwa hidayah tidak dipaksakan, melainkan ditumbuhkan. Dalam sunyi malam, Kalijaga sering berdoa agar langkahnya tidak menyimpang. Ia sadar, berjalan di antara budaya dan agama adalah jalan sempit yang penuh risiko. Namun niatnya satu, menghadirkan Islam sebagai rahmat, bukan ancaman. Hasilnya perlahan terlihat. Orang-orang yang dulu enggan mendengar dakwah mulai bertanya. Anak-anak menghafal nilai-nilai kebaikan lewat tembang. Rakyat kecil merasa dihargai, bukan disalahkan. Islam masuk ke hati, bukan hanya ke lisan. Sunan Bonang memperhatikan perkembangan ini dengan penuh kebanggaan. Ia tahu
Muridnya telah menemukan jalannya sendiri, jalan yang mungkin tidak dipahami semua orang, tetapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa. Kalijaga kini tidak lagi hanya berjalan di jalan, tetapi menjaga jalan. Ia menjaga agar manusia tidak kehilangan akar budayanya, sekaligus tidak tersesat dari cahaya ilahi. Di titik inilah, dakwah Sunan Kalijaga mulai menggema, bukan dengan teriakan, melainkan dengan kelembutan yang mengubah zaman. Di tanah Hawa, wayang bukan sekadar hiburan, ia adalah cermin kehidupan, sarana pendidikan, dan warisan leluhur yang dihormati. Sunan Kalijaga memahami betul kekuatan itu. Ia tahu, jika wayang disentuh dengan bijak, maka pesan kebenaran dapat menyusup ke hati tanpa disadari. Kalijaga tidak menghapus kisah-kisah lama. Ia mengolahnya. Tokoh-tokoh wayang tetap hadir, tetapi maknanya diubah perlahan. Pertarungan bukan lagi soal dendam, melainkan perjuangan melawan hawa nafsu. Kesaktian bukan untuk kesombongan, tetapi untuk menegakkan keadilan. Di balik setiap lakon, terselip pesan tentang tauhid dan akhlak. Pertunjukan wayang yang digelar Kalijaga selalu ramai. Rakyat datang dari berbagai penjuru. Mereka tertawa, terharu, dan larut dalam cerita. Namun, tanpa disadari, mereka pulang dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih lembut. Dalam setiap sela cerita, Kalijaga menyelipkan nasihat dengan bahasa rakyat. Ia tidak menyebut surga dan neraka secara menakutkan, melainkan mengajak manusia mengenal tujuan hidup. Ia tidak memaksa orang meninggalkan kebiasaan lama, tetapi mengarahkannya menuju makna yang lebih benar. Namun, keberhasilan itu juga mengundang penentangan. Sebagian ulama menilai cara Kalijaga terlalu berani. Mereka khawatir budaya akan mencemari kemurnian ajaran. Perdebatan pun muncul. Kalijaga mendengarkan dengan sabar, menjelaskan bahwa niatnya bukan mencampur adukan, melainkan menuntun. Ia berkata bahwa cahaya akan selalu mencari celah untuk masuk. Jika pintu ditutup rapat, cahaya akan terhalang. Maka, ia memilih jendela budaya sebagai jalan masuk kebenaran. Di balik layar pertunjukan, Kalijaga selalu bermunajat. Ia takut jika langkahnya keliru. Ia takut jika popularitas menjebaknya. Namun setiap kali melihat rakyat tersenyum dan mulai mengenal Allah, keyakinannya kembali teguh. Wayang menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Islam tidak datang sebagai pemutus sejarah, melainkan sebagai penyempurna. Dan Sunan Kalijaga berdiri di tengah jembatan itu, menjaga keseimbangan agar manusia tidak jatuh ke ekstrem manapun. Dari sinilah nama Sunan Kalijaga mulai dikenal luas, bukan karena kekuasaan, bukan karena kesaktian, tetapi karena kebijaksanaannya merangkul budaya tanpa kehilangan iman. Seiring semakin luasnya pengaruh Sunan Kalijaga, tidak semua pihak menyambutnya dengan tangan terbuka. Cara dakwah yang lembut dan akrab dengan budaya Jawa mulai menimbulkan kecurigaan. Di balik pujian rakyat, muncul bisik-bisik penolakan dari kalangan yang merasa terusik. Sebagian ulama menuduh Kalijaga terlalu longgar, bahkan menyimpang. Mereka mempertanyakan penggunaan wayang dan tembang sebagai media dakwah. Bagi mereka, agama harus disampaikan dengan batas yang tegas, tanpa kompromi terhadap tradisi lama. Nama Sunan Kalijaga pun mulai dibicarakan bukan hanya sebagai pendakwah, tetapi sebagai sosok kontroversial. Fitnah perlahan menyebar. Ada yang mengatakan Kalijaga lebih mencintai budaya daripada agama. Ada pula yang menuduhnya mencari popularitas. Semua itu sampai ke telinga Kalijaga, namun ia memilih diam. Ia tahu, membela diri dengan kata-kata hanya akan memperkeruh suasana. Dalam kesunyian malam, Kalijaga mengadu pada Allah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah jalannya benar? Ia memeriksa niatnya berulang kali. Jika ada sedikit saja keinginan untuk dikenal, ia siap berhenti. Namun setiap kali melihat rakyat kecil yang mulai mengenal syahlat dan akhlak, hatinya kembali mantap. Sunan Bonang dan para wali lainnya mengetahui kegelisahan itu. Mereka memahami bahwa jalan dakwah tidak selalu mulus. Bahkan para pembawa kebenaran pun sering diuji oleh sesama. Kalijaga diingatkan untuk tetap rendah hati dan tidak terjebak pada pembelaan diri. Ujian itu mencapai puncaknya ketika sebuah pertunjukan dibatalkan karena tekanan kelompok tertentu. Rakyat kesiwo. Kalijaga tidak marah. Ia justru menenangkan mereka, meminta agar tidak terjadi perpecahan. Baginya, persatuan umat lebih penting daripada mempertahankan caranya sendiri. Sikap itu membuat sebagian penentangnya terdiam.
Mereka melihat ketulusan yang sulit dipalsukan. Kalijaga tidak melawan dengan ego, melainkan dengan kesabaran. Di titik inilah, Kalijaga semakin matang. Ia memahami bahwa dakwah bukan tentang kemenangan pribadi, melainkan tentang menjaga hati tetap bersih di tengah badai. Ia belajar bahwa fitnah adalah bagian dari perjalanan orang-orang yang memilih jalan kebenaran. Perlahan, badai mereda. Penolakan tidak sepenuhnya hilang, tetapi keikhlasan Kalijaga mulai diakui, bahkan oleh mereka yang awalnya meragukan. Episode ini menjadi saksi bahwa Sunan Kalijaga bukan hanya diuji oleh masa lalunya sebagai berandal, tetapi juga oleh kesuksesannya sebagai pendakwah. Waktu berjalan, dan badai penolakan yang sempat mengguncang langkah Sunan Kalijaga perlahan mereda. Cara dakwahnya yang dulu dipertanyakan, kini mulai menunjukkan hasil yang nyata. Desa-desa yang dahulu asing dengan ajaran Islam mulai mengenal syarat, akhlak, dan nilai tauhid tanpa kehilangan jati diri budayanya. Para wali memperhatikan perubahan itu dengan seksama. Sunan Bonang, yang sejak awal membimbing Raden Said, menyadari bahwa muridnya telah tumbuh melampaui masa pencarian. Ia tidak lagi digerakkan oleh idealisme mentah, melainkan oleh kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman, luka, dan keikhlasan. Dalam sebuah pertemuan para wali, nama Sunan Kalijaga kembali dibahas, bukan lagi sebagai sosok kontroversial, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan Islam dengan jiwa masyarakat Jawa. Para wali melihat bahwa pendekatan Kalijaga telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Pengakuan itu tidak datang dalam bentuk upacara megah. Tidak ada pengumuman besar. Sunan Kalijaga justru dipanggil secara sederhana, diajak duduk sejajar, dan didengarkan pandangannya. Disitulah ia menyadari bahwa dirinya kini bukan lagi murid yang diuji, melainkan bagian dari barisan penjaga dakwah. Namun pengakuan itu justru membuat Sunan Kalijaga semakin merendah. Ia teringat masa lalunya sebagai berandal Lokajaya darah, amarah, dan kesesatan yang pernah ia jalani. Dalam hatinya, ia bertanya mengapa Allah memilihnya, seorang manusia penuh dosa, untuk memikul amanah sebesar ini. Ia menjawab pertanyaan itu dengan satu sikap: tanggung jawab. Sunan Kalijaga menyadari bahwa menjadi wali bukan soal kemuliaan, melainkan beban untuk terus menjaga umat. Ia tidak ingin dikenal sebagai tokoh besar, tetapi sebagai pelayan manusia. Sejak saat itu, langkah dakwahnya semakin luas. Ia diminta terlibat dalam berbagai musyawarah, memberi pandangan tentang pendekatan budaya, dan membantu menyelesaikan persoalan umat. Namun ia tetap memilih berjalan bersama rakyat kecil duduk di tanah, makan seadanya, dan mendengarkan dengan sabar. Pengakuan sebagai bagian dari Wali Songo tidak mengubah gaya hidupnya. Justru sebaliknya, ia semakin berhati-hati agar tidak terjebak pada pujian dan kekuasaan. Baginya, wali sejati adalah mereka yang tak merasa dirinya wali. Di titik inilah, Sunan Kalijaga berdiri utuh sebagai sosok yang matang bukan karena gelar, tetapi karena kebijaksanaan. Ia telah menempuh jalan panjang dari gelap menuju cahaya, dari amarah menuju kasih, dari ego menuju pengabdian, dan perjalanan itu belum selesai. Tantangan yang lebih besar masih menanti, termasuk berhadapan dengan penguasa dan bangsawan yang memandang dakwah sebagai ancaman. Setelah diakui sebagai bagian penting dari Wali Songo, peran Sunan Kalijaga tidak berhenti pada dakwah budaya semata. Ia mulai dipercaya untuk ikut menentukan arah penyebaran Islam di tanah Jawa. Bukan sebagai pemimpin yang memerintah, melainkan sebagai penyeimbang di tengah perbedaan cara dan pendekatan para wali. Setiap wali memiliki metode dakwah masing-masing. Ada yang tegas, ada yang lembut, ada yang fokus pada pendidikan pesantren, dan ada pula yang berdakwah melalui kekuasaan. Di tengah perbedaan itu, Sunan Kalijaga hadir sebagai penjaga keseimbangan agar dakwah tidak melukai akar budaya masyarakat. Dalam berbagai musyawarah, Kalijaga sering mengingatkan bahwa Islam datang untuk memperbaiki, bukan memutus. Ia menegaskan bahwa memaksa perubahan hanya akan melahirkan penolakan, sementara merangkul dengan hikmah akan menumbuhkan keimanan yang kokoh. Pendapatnya tidak selalu disetujui, perdebatan kerap terjadi. Namun Kalijaga tidak memaksakan kehendak. Ia menyampaikan pandangannya dengan tenang, menyerahkan keputusan akhir pada musyawarah. Sikap itu justru membuat suaranya didengar. Di luar pertemuan para wali, Kalijaga tetap menjalani hidup sederhana. Ia turun langsung ke masyarakat, memastikan bahwa setiap keputusan dakwah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Ia mendengarkan suara petani,
pedagang, dan kaum miskin mereka yang sering luput dari perhatian para penguasa. Pada masa inilah, Kalijaga mulai sering diminta menjadi penengah konflik. Ketika terjadi gesekan antara adat dan syariat, ia hadir untuk menjelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami kedua belah pihak. Ia tidak menyalahkan tradisi, tetapi mengarahkannya pada nilai tauhid. Perannya semakin terasa ketika Islam mulai diterima luas. Tantangan dakwah berubah, bukan lagi penolakan, melainkan bagaimana menjaga kemurnian niat dan persatuan umat. Kalijaga menyadari bahwa kemenangan dakwah seringkali membawa ujian yang lebih berat daripada penolakan. Ia mengingatkan para murid dan sesama wali agar tidak terjebak pada kekuasaan dan pujian. Baginya, dakwah yang berhasil adalah dakwah yang membuat pendakwahnya semakin rendah hati, bukan semakin tinggi hati. Malam-malam Sunan Kalijaga dipenuhi doa panjang. Ia memohon agar Allah menjaga tanah Jawa dari perpecahan, menjaga umat dari kesombongan, dan menjaga dirinya dari godaan dunia. Ia tahu, amanah yang ia pikul akan dimintai pertanggungjawaban. Di titik ini Sunan Kalijaga bukan hanya pendakwah, tetapi penjaga arah, bukan hanya pengajar, tetapi penuntun. Peranja Diam Deyom menentukan wajah Islam Nusantara yang damai dan membumi. Namun ujian belum selesai. Tantangan dari kalangan penguasa dan bangsawan mulai muncul, membawa risiko yang jauh lebih besar. Ketika dakwah Islam mulai diterima luas di tanah Jawa, perhatian para penguasa dan bangsawan pun tertuju pada Sunan Kalijaga. Bagi sebagian mereka, ajaran baru ini bukan hanya soal agama, tetapi juga soal kekuasaan. Perubahan keyakinan rakyat berarti perubahan tatanan sosial, dan itu dianggap sebagai ancaman. Sunan Kalijaga mulai dipanggil ke istana-istana. Ia tidak datang dengan rasa takut, namun juga tanpa kesombongan. Ia tahu, berhadapan dengan kekuasaan membutuhkan kebijaksanaan yang lebih halus daripada menghadapi penolakan rakyat. Di hadapan para bangsawan, Kalijaga berbicara dengan bahasa yang tenang. Ia tidak menyalahkan adat, tidak menentang tradisi secara frontal. Ia menjelaskan bahwa Islam tidak datang untuk meruntuhkan kerajaan, melainkan untuk memperbaiki akhlak pemimpinnya. Kekuasaan, katanya, adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagian penguasa mendengarkan dengan hati terbuka, namun tidak sedikit yang merasa tersinggung. Mereka terbiasa dihormati, bukan dinasihati. Kata-kata Kalijaga yang lembut justru terasa tajam bagi hati yang dikuasai ego. Tekanan mulai muncul. Ada yang mencoba membatasi gerak dakwahnya. Ada pula yang menyebarkan kecurigaan, seolah Sunan Kalijaga ingin merebut pengaruh dan kekuasaan. Isu itu sengaja dimainkan untuk melemahkan kepercayaan rakyat. Kalijaga tidak melawan dengan kekuatan. Ia tidak menggerakkan massa. Ia memilih tetap bersama rakyat kecil, menunjukkan bahwa dakwahnya tidak berpihak pada kepentingan dunia. Sikap itu justru membuat rakyat semakin percaya. Dalam sunyi malam, Kalijaga berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tahu, berhadapan dengan penguasa adalah ujian paling berbahaya bagi seorang pendakwah. Bukan karena ancaman fisik, tetapi karena godaan kompromi dan popularitas. Ia memohon agar Allah menjaga lisannya, agar tidak tergelincir, dan menjaga hatinya agar tidak terpikat dunia. Baginya, kehilangan dukungan penguasa jauh lebih ringan daripada kehilangan keikhlasan. Perlahan, sikap konsisten Kalijaga mulai melemahkan kecurigaan. Bahkan beberapa bangsawan diam-diam mendekat, meminta nasihat secara pribadi. Mereka melihat ketulusan yang tidak bisa dibeli oleh kekuasaan. Episode ini menjadi bukti bahwa dakwah sejati tidak selalu melawan kekuasaan, tetapi juga tidak tunduk kepadanya. Sunan Kalijaga berdiri di tengah menyampaikan kebenaran dengan adab, tanpa kehilangan keberanian. Namun, waktu terus berjalan. Usia Kalijaga semakin bertambah, dan pertanyaan besar mulai muncul. Apa warisan yang akan ia tinggalkan bagi generasi setelahnya? Setelah melewati berbagai ujian dari penolakan rakyat, fitnah sesama pendakwah, hingga tekanan para penguasa, Sunan Kalijaga tidak pernah merasa dirinya telah berhasil. Justru di usia yang kian matang, ia semakin menyadari bahwa dakwah sejati bukan tentang seberapa banyak orang yang mengenalnya, tetapi tentang seberapa dalam nilai yang tertanam di hati manusia. Warisan Sunan Kalijaga tidak ditulis dalam kitab tebal atau prasasti megah. Ia ditanam perlahan dalam kebiasaan masyarakat, dalam cara orang bersikap, dalam tutur kata yang lebih lembut, dan dalam budaya yang mulai dipenuhi makna tauhid. Tanpa disadari,
ajaran Islam telah menyatu dengan denyut kehidupan sehari-hari. Masyarakat Jawa mulai mengenal Islam bukan sebagai agama yang menghapus jati diri mereka, melainkan sebagai cahaya yang menyempurnakan. Tembang, pertunjukan, dan tradisi yang dulu hanya menjadi hiburan, kini mengandung nasihat dan pengingat tentang Tuhan. Semua itu adalah hasil dari kesabaran dan kebijaksanaan Kalijaga. Sunan Kalijaga sering mengingatkan murid-muridnya agar tidak mengikat manusia pada dirinya. Ia tidak ingin namanya diagungkan, apalagi dijadikan alat pengaruh. Baginya, dakwah akan gagal jika manusia lebih mengingat pendakwah daripada ajarannya. Ia juga menekankan pentingnya akhlak dalam beragama. Menurutnya, iman tanpa akhlak hanya akan melahirkan kesombongan. Karena itu, ia selalu mencontohkan kesederhanaan, kesabaran, dan kasih sayang dalam setiap langkah hidupnya. Pada masa ini, pengaruh Sunan Kalijaga sudah terasa luas, namun ia justru semakin menarik diri dari sorotan. Ia lebih sering berada di tengah rakyat kecil, duduk bersama mereka, mendengarkan cerita, dan menenangkan hati yang gelisah. Baginya, tempat terbaik seorang pendakwah adalah di sisi mereka yang paling membutuhkan. Banyak muridnya kelak menjadi tokoh penting dalam dakwah Islam Nusantara. Mereka membawa metode Kalijaga merangkul, bukan memukul. Mengajak, bukan memaksa. Cara inilah yang membuat Islam tumbuh kuat dan damai di tanah Jawa. Dalam keheningan, Sunan Kalijaga mulai menyiapkan dirinya untuk perpisahan. Ia tidak mengumumkannya, tidak pula menakut-nakuti. Ia hanya memastikan bahwa nilai yang ia tanam cukup kuat untuk hidup tanpa kehadirannya. Warisan sejati Sunan Kalijaga bukanlah cerita tentang kesaktiannya, melainkan teladan hidup yang menunjukkan bahwa siapapun, seburuk apapun masa lalunya, selalu memiliki kesempatan untuk berubah. Dan warisan itulah yang kelak menjaga tanah Jawa tetap bercahaya. Bahkan ketika sang penjaga jalan telah mendekati ujung perjalanannya, usia Sunan Kalijaga kian menua. Langkahnya tidak lagi sekuat dulu, namun sorot matanya tetap teduh dan penuh makna. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah, tetapi kebijaksanaan yang terpancar darinya justru semakin dalam. Ia menyadari waktunya di dunia ini tidak akan lama lagi. Hari-hari terakhirnya dihabiskan dengan lebih banyak diam, berzikir, dan menasihati orang-orang terdekat. Ia tidak berbicara tentang dirinya, tidak pula tentang jasa-jasa dakwah yang telah ia lakukan. Justru sebaliknya, ia terus mengingatkan agar manusia tidak terjebak pada sosok, tetapi berpegang pada nilai. Kepada murid-muridnya, Sunan Kalijaga berpesan agar dakwah tidak berubah menjadi alat kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa Islam akan kehilangan keindahannya jika disampaikan dengan kesombongan. Baginya, tugas pendakwah hanyalah menyampaikan, bukan memaksa. Ia juga berpesan agar budaya dijaga dengan bijak. Tradisi, menurutnya, adalah bahasa hati masyarakat. Selama tidak menyimpang dari tauhid, budaya dapat menjadi jalan untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Pesan itu disampaikan dengan suara pelan, namun syarat makna. Di tengah kelemahannya, masyarakat masih terus datang. Ada yang ingin meminta nasihat, ada yang hanya ingin duduk di dekatnya. Sunan Kalijaga menerima mereka dengan senyum sederhana. Kehadirannya tetap menenangkan, bahkan tanpa kata-kata. Pada suatu malam yang sunyi, Sunan Kalijaga memandang langit lama sekali. Ia seolah berbicara dengan Tuhannya dalam diam. Tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya kepasrahan. Ia tahu, hidupnya penuh liku dari berandal, pendosa, hingga menjadi penjaga jalan dakwah. Ia tidak mengklaim kesucian. Ia justru merasa dirinya hanyalah manusia yang diberi kesempatan kedua. Dan kesempatan itu, ia gunakan sebok-bannya untuk mengabdi. Ketika sakit mulai sering datang, Sunan Kalijaga tidak mengeluh. Ia menganggapnya sebagai pengingat bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Setiap helaan napas diiringi syukur. Setiap rasa sakit diiringi sabar. Masyarakat menyadari masa perpisahan semakin dekat. Namun Sunan Kalijaga tidak ingin kesedihan. Ia ingin harapan. Ia ingin ajaran dan teladan yang ia tinggalkan terus hidup dalam perbuatan, bukan sekadar cerita. Di titik ini, Sunan Kalijaga telah selesai dengan dirinya sendiri. Ia telah menunaikan amanah. Cahaya yang ia nyalakan tak akan padam meski raganya kelak tiada. Pagi itu terasa berbeda. Udara di sekitar Sunan Kalijaga lebih sunyi dari biasanya. Seakan alam ikut menahan napas. Tubuhnya terbaring lemah, namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada kegelisahan,
tidak ada ketakutan, hanya kepasrahan seorang hamba yang telah menunaikan amanah hidupnya. Orang-orang terdekat berkumpul di sekelilingnya. Murid, sahabat, dan masyarakat datang dengan hati berat. Mereka tahu saat perpisahan telah dekat, namun Sunan Kalijaga tidak ingin tangisan. Dengan suara lirih, ia mengingatkan agar iman tidak bergantung pada sosok manusia. Ia berkata bahwa kebenaran akan tetap hidup meski dirinya tiada. Napasnya teratur, zikir mengalir pelan dari bibirnya. Setiap hembusan adalah syukur. Setiap jeda adalah doa. Sunan Kalijaga yang dahulu dikenal sebagai Berandal Lokajaya, kini menutup hidupnya sebagai penjaga jalan kebenaran. Ketika saat itu tiba, kepergiannya berlangsung dengan damai. Tidak ada gemuruh, tidak ada tanda luar biasa. Justru kesederhanaan itulah yang menjadi ciri hidupnya. Ia wafat sebagai hamba Allah yang telah berdamai dengan masa lalu dan masa depannya. Kabar wafatnya Sunan Kalijaga menyebar cepat. Masyarakat berduka, namun juga merasa kehilangan seorang ayah. Banyak yang mengenang senyumnya, nasihatnya, dan caranya merangkul tanpa menghakimi. Ia tidak meninggalkan harta, tidak pula kekuasaan. Yang ia tinggalkan adalah jejak akhlak. Setelah kepergiannya, dakwah tidak berhenti. Murid-muridnya melanjutkan jalan yang telah ia rintis. Budaya tetap dijaga, iman tetap ditegakkan. Islam tumbuh damai, menyatu dengan kehidupan masyarakat Jawa. Nama Sunan Kalijaga terus dikenang, bukan sebagai legenda kosong, tetapi sebagai simbol perubahan. Dari gelap menuju terang, dari amarah menuju kasih, dari ego menuju pengabdian. Hingga hari ini, jejaknya masih terasa dalam tembang yang menasihati, dalam tradisi yang penuh makna, dan dalam cara Islam hadir dengan wajah ramah di Nusantara. Semua itu adalah warisan seorang manusia yang pernah jatuh, lalu bangkit dengan penuh kerendahan hati. Kisah Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa hidayah tidak mengenal masa lalu. Siapapun, selama ia mau berubah, akan selalu menemukan jalan kembali.